Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa semua. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nia Budiarti dalam mata kuliah Analisa dan Desain Sistem. Nah, untuk minggu ini kita sudah masuk di pertemuan kedua, di mana di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang analisa sistem. Jadi kita akan membahas apa itu analisa, apa itu sistem, dan bagaimana cara menganalisa suatu sistem, fase-fase apa saja yang kita butuhkan gitu ya, dan bagaimana eh, model pengembangan sistem yang akan kita bahas gitu ya. Nah, pertama kita akan bahas apa itu analisa ya. Analisa adalah suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal di dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan atau case yang ada. Jadi pada saat kita akan merancang sebuah program atau aplikasi gitu ya, langkah awal adalah kita melakukan analisa. Nah, apa yang kita analisa? Yang kita analisa adalah bagaimana kita mengevaluasi sistem yang ada misalkan perusahaan gitu ya, sistem yang ada sekarang pada perusahaan, sistem yang sedang berjalan. Nah, kita analisa, kita lakukan evaluasi, kira-kira apa kekurangannya gitu ya. Lalu kita temukan permasalahan yang ada di sana. Misalkan, oh karena sistemnya masih berbasis manual gitu atau konvensional dan menggunakan media kertas, maka terjadi permasalahan yaitu laporan sering hilang gitu ya. Dan data transaksinya atau faktur-fakturnya hilang, lalu pada saat pembuatan laporan membutuhkan waktu yang lama gitu ya, dan kadang tidak jadi atau terjadi tidak balance atau tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran atau tidak sesuai apa yang ada pada laporan. Nah, seperti itu namanya masalah. Nah, langkah awal untuk kita membuat program atau aplikasi gitu ya atau sistem, maka kita lakukan analisa dulu ya. Kita analisa sistem yang sedang berjalan di perusahaan ataupun organisasi ataupun mitra tempat nanti kita akan membuat program itu seperti apa ya. Lalu yang kedua adalah sistem. Sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, mesin atau alat, dan prosedur serta konsep-konsep yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Jadi seluruh unsur yang ada pada satu organisasi ataupun perusahaan ya, baik dia prosedur pada saat melakukan transaksi gitu ya, ataupun orang yang melakukannya gitu ya. Nah, itu disebut sistem gitu ya. Contoh di sebuah perusahaan ya, prosesnya misalkan proses penjualan itu sistem, orang yang melakukan penjualan juga sistem gitu ya. Lalu alat-alat dan mesin yang ada di sana itu juga sistem. Jadi seluruh unsur-unsur ya dalam satu organisasi atau perusahaan itu disebutkan sistem ya. Nah, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi yang menerimanya. Ya, jadi saya rasa bisa dipahami ya apa itu analisa dan apa itu sistem. Nah, jenis-jenis sistem. Nah, yang pertama ada sistem level organisasi, ya, di mana biasanya terdiri dari transaction processing system, yaitu sistem yang memproses berbagai transaksi dalam satu organisasi tersebut. Ya. Lalu level knowledge, level pengetahuan terdiri dari office automation system dan pendukung knowledge work system atau sistem dari pengetahuan. Jadi sebenarnya kalau yang level knowledge system ini dia sudah sistem yang sudah otomatisasi ya, otomatisasi automation system. Misalkan kalian buat aplikasi misalkan untuk informasi traveling. Nah, informasi traveling dia mencakup level knowledge karena model dari sistemnya adalah knowledge capture atau knowledge menangkap pengetahuan atau menangkap informasi seperti itu. Nah, bisa juga misalkan seperti sistem help di Windows gitu ya. Help di Windows itu kalau misalkan kalian ada komplain gitu tentang software, nah kalian bisa masukkan pertanyaan di fitur help. Kenapa? Karena di sana sudah memetakan pengetahuan-pengetahuan tentang error-error yang sama. Jadi ketika kalian masukkan permasalahannya, maka akan ditemukan jawabannya. Itu masuk ke Office Automation System ya. Itu masuk ke level knowledge. Lalu level sistem ahli terdiri dari sistem informasi manajemen dan decision support system atau sistem yang memang kita buat atau kita rancang untuk
untuk mengambil keputusan gitu ya. Misalkan kita membuat sistem yang bisa langsung menganalisis sebuah laporan di mana menghasilkan misalkan, sebuah laporan penjualan nih, menghasilkan yaitu produk apa saja yang paling cepat terjual. Nah, berarti sistemnya akan secara otomatis memberikan laporan. Jadi itu masuk dalam decision support system. Jadi, misalkan pada, bulan Mei tahun lalu itu adalah event Idul Fitri. Nah, perusahaan ingin memproduksi, barang gitu ya, yang paling banyak, yang paling laku terjual pada bulan Mei tahun lalu, yaitu untuk event yang sama di tahun ini atau tahun depan gitu ya. Maka sistem begitu dilacak laporan di bulan Mei, sistem akan otomatis memberikan keputusan bahwa ini loh produk yang paling banyak diminati pada bulan Mei di event Idul Fitri. Nah, seperti itu. Itu masuk ke dalam decision support system. Jadi kita hanya mencari data gitu ya, tapi sistem secara otomatis akan mengelola dan memberikan keputusan gitu ya. Lalu level manajemen strategis di mana terdiri dari eksekutif support system, jadi sistem yang memang mensupport top level management gitu ya. Decision support system yaitu sistem yang bisa langsung mensupport diskusi grup gitu ya, dan lebih umum dijelaskan computer support collaboration work system. Jadi ini ada jenis-jenis sistem ya, ada 4 ya, level organisasi, level knowledge, level sistem ahli, dan juga level manajemen strategis. Jadi ini berbeda sesuai dengan levelnya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin sistem untuk transaksi penjualan, dia berarti masuknya ke level organisasi karena dia masuknya adalah transaction processing system. Nah, jadi yang memproses sistem yang melakukan processing transaksi gitu ya. Nah, berikutnya kita bahas tentang siklus hidup pengembangan sistem atau biasanya di sini kita menyebutnya model pengembangan sistem gitu ya. Nah, di siklus hidup pengembangan sistem. Jadi sistem ini sebenarnya pada saat awal kita bangun sampai dengan sistem itu diimplementasikan itu tidak langsung selesai gitu. Karena apa? Karena nanti akan ada evaluasi. Setelah evaluasi kita analisis kembali, kita rancang kembali jika ada perubahan, lalu kita kembangkan lagi programmingnya, kita lakukan uji coba lagi dengan mengimplementasikan dan mengevaluasi kembali sistemnya. Jadi terus berputar. Makanya disebutnya siklus hidup ya. Nah, di siklus hidup pengembangan sistem yang pertama adalah identifikasi masalah ya. Di tahap analisis ya, kita identifikasi masalahnya apa, lalu kira-kira peluang jika kita membangun sebuah sistem, lalu tujuan kita untuk membuat sistem itu apa gitu ya. Lalu yang kedua adalah menentukan syarat-syarat tadi, syarat-syarat misalkan kira-kira sistem ini setelah dilakukan analisis apakah perusahaan mampu memenuhi misalkan cost dari sistem yang akan dibangun. Nah, seperti itu. Kita tentukan syarat-syaratnya. Lalu kita analisa kebutuhan dari sistemnya. Jika memang oke, sudah ditentukan, kita analisa dulu nih kebutuhan sistemnya. Kira-kira nanti sistemnya ini akan ada berapa user, lalu akan apa saja bagian otomatisasi yang bisa dilakukan oleh sistem. Nah, itu kita analisa kebutuhannya. Lalu kita rancang sistemnya, gitu ya. Sistem yang sudah dianalisis, kebutuhannya sudah masuk rekomendasi, kita rancang, lalu kita kembangkan dengan menggunakan perangkat lunak atau bahasa pemrograman. Yang kelima, lalu yang keenam, setelah kita dokumentasikan dan kita rancang pemrogramannya, kita lakukan uji coba dari sistemnya. Ya. Setelah itu lalu kita implementasikan sistemnya, jika oke, lalu kita evaluasi kembali sistemnya. Apakah sistemnya akan ada error, apakah user mampu menggunakannya dengan friendly, seperti itu ya. Jadi ini terus berulang di siklus hidup pengembangan sistem. Nah, berikutnya kita bahas tentang model pengembangan sistem. Nah, di model pengembangan sistem ini ada beberapa analisis gitu ya. Yang pertama adalah analisa terstruktur. Nah, analisa terstruktur berfokus pada aliran data dan proses bisnis dan perangkat lunak yang disebut juga proses oriented model. Nah, ini yang digunakan adalah data flow diagram atau DFD atau data alir diagram gitu ya. Nah, di analisa terstruktur di sini kita mengembangkan atau menganalisa suatu masalah dan jelaskan dalam bentuk
diagram clear data atau data flow diagram. Seperti ini teman-teman. Nah ini nanti untuk data flow diagram kita akan belajar di pertemuan berikutnya ya, pertemuan 3. Kita akan langsung belajar ini. Nah, jadi nanti pertama di analisa di model pengembangan sistem ada analisa terstruktur, di mana analisa terstruktur adalah kita menganalisa masalah di perusahaan maupun masalah yang kita ataupun solusi yang kita usulkan dengan perubahan proses dari bisnisnya. Misalkan awalnya proses bisnisnya ini manual menggunakan kertas, lalu kita ubah menjadi terkomputerisasi. Nah, untuk menjelaskan prosesnya, nah kita gunakan yang namanya data flow diagram atau diagram alir data, ya. Nanti kita belajar di pertemuan ketiga. Lalu ada rekayasa informasi dan pemodelan data. Nah, di sini setelah kita lakukan analisis gitu ya, kita menentukan tingkat kelayakan kebutuhan sistem baru ya tadi sebagai data oriented. Model data dalam rekayasa informasi disebut entity relationship. Rekayasanya yaitu mensinkronkan pemodelan data dengan model proses. Jadi setelah kita analisis tadi sistemnya menggunakan diagram alir data gitu ya. Nah, di sistem itu nanti di DFD itu ada yang namanya data store. Nah, data store ini adalah lokasi kalau dia masih bersistem manual yang menggunakan kertas, maka data store ini adalah letak dokumen perusahaan atau dokumen gitu ya. Nah, sedangkan jika sistem yang kita usulkan sudah terkomputerisasi, data store ini masuk ke dalam file atau database, teman-teman, gitu ya. Nah, database nanti akan kita rancang menggunakan yang namanya entity relationship atau ERD gitu ya. Entity relationship diagram. Jadi setelah kita analisis prosesnya, lalu kita rancang database-nya, yaitu untuk pemodelan datanya, gitu ya. Lalu ada object oriented analysis. Nah, model object oriented analysis adalah gambar sistem dari berbagai perspektif gitu ya, seperti struktur, perilaku dan interaksi antar objek. Nah, untuk menggambar atau membuat model object oriented analysis ini menggunakan yang namanya UML atau Unified Modeling Language. Nah, UML ini banyak diagramnya ya, ada diagram use case, ada diagram activity gitu ya. Lalu ada diagram kelas diagram, lalu ada sequence diagram, collaboration diagram, deployment diagram, jadi banyak. Nah, nanti kita belajar yang namanya UML ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi analisis terstruktur kita menggunakan DAD, lalu ada rekayasa untuk model data kita gunakan IRD atau Entity Relationship Diagram. Nah, untuk membuat object oriented analisisnya kita menggunakan diagram UML atau Unified Modeling Language. Ini akan terdiri dari beberapa diagram. Nah, apa saja 3 peranan utama seorang analis sistem? Ya. Nah, penganalis sistem sebagai seorang konsultan. Jadi kita nih kalau kita bertugas untuk menganalisa sistem, maka kita harus menempatkan diri kita sebagai seorang konsultan. Kenapa? Karena kita tidak tahu alur proses dari sebuah organisasi atau perusahaan yang akan kita rancang sistemnya. Maka kita harus jadi seorang konsultan. Jadi mereka apa prosesnya kita lihat, lalu jika kita kurang mengerti atau mereka kurang tahu bagaimana proses otomatisasinya, nanti mereka akan bertanya ke kita sebagai seorang analis sistem. Jadi kita fungsikan seorang konsultan. Nah, berikutnya yang kedua, penganalis sistem yaitu sebagai ahli pendukung ya. Jadi bagaimana mengembangkan sistem secara terkomputerisasi gitu ya, itu yang tahu yang bisa hanya seorang analis sistem karena itu memang bidang kita. Sementara seperti manajemen perusahaan dia nggak tahu gitu. Nah, bagaimana kita nih sebagai seorang yang ahli dalam membuat sistem gitu ya, kita mendukung level manajemen di satu perusahaan untuk mengubah sistemnya menjadi yang terkomputerisasi gitu ya. Lalu bagaimana penganalis sistem itu sebagai agen perubahan gitu ya. Karena tadi bagaimana sebuah perusahaan ini jika melaksanakan sistem yang masih manual menggunakan kertas gitu ya, maka kita berikan perubahan-perubahan apa? Oh, jika di sistemnya diubah menjadi terkomputerisasi, maka akan ada perubahan. Misalkan contohnya laporannya bisa lebih cepat, mengurangi tingkat error, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah 3 peranan kita sebagai analis sistem. Nah, apa saja dalam tahap analisa sistem informasi? Yang pertama, fase pendefinisian lingkup batas sistem. Jadi kita sebagai seorang analis sistem gitu ya, kita
kita harus tahu batasan dari lingkup sistem yang kita bangun. Ya. Fase ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi masalah utama. Jadi kalau kita mau bangun sistem inventory, maka ya kita batasi hanya di bagian sistem inventory lingkup batasnya, gitu ya. Nanti yang kita analisis paham, kalau kita membahas inventory, kita jangan masuk ke penjualan karena fase masalah utama kita adalah di sistem inventory. Seperti itu ya. Yang kedua adalah fase analisis dan identifikasi masalah, gitu ya. Nah, fase analisis dan identifikasi masalah ini adalah langkah awal yang dilakukan pada tahapan analisa, ya, di mana masalah dapat diidentifikasi sebagai suatu pertanyaan yang ingin diselesaikan. Jadi kita sebagai seorang analis sistem, kita harus cari masalah, gitu. Jadi supaya apa? Supaya ini bisa kita selesaikan, gitu. Kira-kira masalah di sana apa? Ini harus kita cari, gitu. Jangan sampai begitu kita mati, oh ternyata nggak ada masalah gitu. Jadi kita nggak perlu ubah sistemnya, nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi kalau memang kita sebagai seorang analis sistem ingin mengubah sistem yang menjadi terkomputerisasi atau terotomatisasi, maka langkah awal adalah kita analisis dan kita temukan dulu masalah dari sistem yang lama. Supaya apa? Supaya bisa kita ubah ke sistem yang baru. Nah, bagaimana melakukan identifikasi? Yang pertama, penyebab masalahnya kita identifikasi, lalu identifikasi juga titik keputusannya, gitu ya. Lalu identifikasi personil kunci. Jadi siapa saja user yang terlibat di sana. Nah, nanti user-user ini kalau memang sudah sistemnya kita buat terkomputerisasi, maka mereka yang akan menggunakan. Jadi kita harus identifikasi personilnya juga, gitu ya. Nah, itu di fase analisis dan identifikasi masalah. Di fase yang ketiga ada fase desain. Nah, di fase desain adalah bagaimana setelah kita melakukan identifikasi masalah, kita lakukan analisis, kita desain sistemnya. Ya. Sistem yang kita desain ya sistem yang akan kita buatkan sistem terkomputerisasinya, gitu ya. Di sini yang pertama adalah general design atau desain konseptual atau disebut juga desain logikal. Jadi bagaimana nanti sistem yang kita bangun ini model jalannya sistem ini seperti apa, ya. Logikanya logika sistemnya ini seperti apa. Oh, nanti misalkan di sistem inventory. Sistem inventory berarti sistem yang kita bangun gitu ya, aplikasi yang kita bangun harus bisa menampilkan stok secara otomatis. Seperti itu. Lalu sistem yang kita bangun harus langsung bisa melakukan penyesuaian terhadap stok, gitu ya. Artinya jika ada barang yang kadaluarsa akan secara otomatis dikeluarkan dari stok apabila sudah melewati tanggal kadaluarsanya, seperti itu. Nah, itu bagaimana kita mendesain logik, ya. Logik dari sistem ini jalannya seperti apa, ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah desain atau desain secara fisik atau desain internal. Jadi ya kita desain sistemnya seperti apa dalam bentuk misalkan diagram tadi ya diagram UML gitu ya, ada use case diagram, ada activity diagram dan lain-lain gitu ya. Nah, setelah fase desain gitu ya, kita masuk ke fase analisa keputusan di mana kita lakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem yang kita bangun gitu ya. Dan analis menyediakan beberapa alternatif pilihan sistem dengan segala tinjauan kemungkinan yang terjadi baik kekurangan ataupun kelebihan dari sistem yang sedang dianalisis. Jadi pertama kita analisis dulu sistem manualnya, ini kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Nah, kekurangannya ini menjadi masalah yang akan kita buatkan sistem barunya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ternyata sistemnya memang harus diperbaharui nih supaya bisa otomatis gitu ya. Maka diberikan keputusan bahwa sistem ini akan dikembangkan, seperti itu ya. Lalu berikutnya hasil-hasil dari tahapan analisis serta hal-hal yang perlu diperhatikan pada hasil keputusan ya. Nah, sasaran perancangan sistem yang pertama adalah menentukan secara tepat banyaknya informasi. Yang kedua, melakukan upaya standarisasi. Jadi pada saat kita membangun sebuah sistem ya kita ada standarisasinya teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah pengembangan sistem pengendalian. Jadi kalau misalkan ada error, bagaimana sistem dapat mengendalikan atau mengembalikan datanya atau sistemnya supaya jika datanya error tanggal segini, gimana sistem dapat melakukan proses restore data secara otomatis. Nah, seperti itu. Jadi kita kembangkan juga sistem pengendaliannya. Lalu mengurangi fungsi-fungsi yang terduplikasi ya. Jadi kalau kita sudah bangun sistem,
Tujuannya adalah, menghilangkan, data yang, double atau ganda atau terduplikasi gitu ya. Jadi ini usahakan supaya fungsi-fungsinya juga tidak terduplikasi ya. Nah, dasar dari perancangan sistem yang pertama, apakah sistem yang lama akan dikembangkan atau cukup disederhanakan gitu ya. Jadi kalau misalkan prosesnya kalau misalkan sistemnya masih manual, benar-benar masih manual, belum pernah menggunakan terkomputerisasi gitu ya, atau belum pernah menggunakan komputer, maka sistemnya dikembangkan sistem yang baru. Tapi kalau misalkan sistemnya nih yang lama sudah dikembangkan nih pakai tapi aplikasinya berbasis desktop misalkan. Dulu misalkan perusahaannya pakai VB gitu ya. Nah, kita kembangkan ya, kita sederhanakan kembali menggunakan misalkan aplikasi yang berbeda atau kita tambahkan fungsi-fungsi dari sistem yang lama seperti itu. Kedua, apakah sejumlah langkah benar-benar penting dan apakah sudah dikerjakan dengan sebaik mungkin. Jadi kita harus pastikan bahwa langkah-langkah yang kita lakukan itu sudah benar dan memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan, misalkan seperti itu. Lalu nomor 3 yaitu menengarai adanya fungsi-fungsi yang mengalami redundansi dan duplikasi. Jadi kalau misalkan tadi ada ternyata pada saat sudah kita buatkan sudah terkomputerisasi gitu ya sistem yang lamanya nih ternyata masih ada redundansi atau duplikasi data. Nah, bagaimana kita mengurangi ini? Berarti database-nya harus kita ubah nih supaya tadi tambahkan satu field yang mewakili seluruh isi dari tabel yang jadinya nanti isi dari tabelnya itu tidak lagi duplikasi atau redundansi data. Lalu yang keempat, sistem baru hendak bekerja lebih cepat ya, lengkap dan menyeluruh dibanding sistem yang lama. Jadi kalau kita sudah melakukan perbaikan dari sistem gitu ya, seharusnya ya diharapkan gitu ya, sistem yang kita perbaharui ya harus lebih cepat kerjanya, lalu lebih lengkap dari menu-menunya gitu ya dan menyeluruh prosesnya ini lebih cepat dibanding sistem yang lama gitu. Lalu laporan-laporan yang dikeluarkan oleh sistem baru harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan informasi manajemen gitu ya. Jadi ketika kita membangun sebuah sistem gitu ya, sistem yang baru ya laporan-laporan itu harus secara otomatis sudah dibuat gitu. Jadi karena biasanya tujuannya adalah untuk mempercepat proses pembuatan laporan gitu. Jadi kenapa? Karena dulu kalau kita lihat sistem manual, apalagi karyawan yang atau staf-staf yang kerja di perusahaan besar seperti perusahaan manufaktur dengan barang yang begitu banyak, dengan jumlah karyawan yang begitu banyak, itu kendalanya adalah di pembuatan laporan karena mereka bisa sampai lembur gitu. Nah, diharapkan suatu sistem yang manual tadi sudah diubah ke sistem baru yang terkomputerisasi. Nah, laporan-laporan yang akan dibuat itu bisa secara otomatis langsung bisa dicetak gitu ya. Karena tadi harus mendukung kebutuhan informasi untuk manajemen. Gitu ya. Lalu diperlukan adanya sarana-sarana yang mempermudah pengendalian terhadap implementasi sistem. Jadi bagaimana tadi sistem bisa melakukan restore, bagaimana user dapat melakukan ganti password dalam sistem. Nah, itu masuk ke dalam sarana untuk mempermudah pengendalian terhadap implementasi sistem. Oke, baik teman-teman. Untuk pertemuan 2 kita sampai sini ya. Untuk pertemuan 2 tidak ada tugas ya teman-teman, karena nanti tugas itu kita mulai di pertemuan 3 ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.